warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Solih-solihah semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan hari Jumat, hari yang mulia. Seperti biasanya, hari ini kita akan belajar tentang mentoring adab. Tetapi mentoring adab kita kali ini berbeda dengan biasanya. Nah, penasaran seperti apa? Ya, duduk yang rapi. Kemudian nanti kita saksikan video yang akan Ustazin putar setelah ini, ya. Tetapi sebelum kita mulai belajar, kita membaca basmalah dulu bersama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sudah siap semuanya? Ya. Duduk yang rapi ya. Mari kita saksikan video berikut ini. Berjumpa lagi bersama kakak ya. Sebelum kakak mulai, kakak ingin beritahu kepada kalian terlebih dahulu. Apa itu, Kak? Menjawab salam itu hukumnya tidak wajib. Wah, menjawab salam hukumnya tidak wajib. Kakak sesat menyesatkan. Dolal. Iya, menjawab salam itu nggak wajib bagi dua orang ini. Yang pertama, orang yang sering di jalanan, rambutnya gimbal, bajunya robek-robek, mukanya hitam, diajak ngomong, Joko sembung orang nyambung. Wah, aku tahu, itu pasti wong edan. Iya toh, Kak? Iya, menjawab salam nggak wajib bagi orang gila, wong edan. Yang kedua, menjawab salam nggak wajib untuk orang-orang yang bajunya putih semuanya, nggak dijahit, sudah nggak punya rambut, nggak punya kulit, nggak punya mata, guyune. Orang yang sudah meninggal. Solih-solihah, kalian dalam kondisi sehat, kalian dalam kondisi masih hidup kan? Menjawab salam tetap wajib hukumnya. Kakak tes dulu menjawab salamnya anak-anak solih-solihah STTQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ternyata menjawab salamnya penuh dengan semangat luar biasa. Bersyukur kepada Allah, Tuhan semesta alam, sholawat serta salam semoga kita ucapkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjumpa lagi dengan kakak. Siapa ya kakak yang berbicara ini? Aku tahu nama kakak. Kakmu suka makan roti banyak sekali. Bapak Kafi neng digratisi. Ternyata masih hafal nama kakak. Nama kakak adalah Kak Mus. Iya, siapa? Kak Mus. Baik, solih-solihah anak-anakku SDTQ. Apa kabar anak-anak SDTQ Al-Abidin? Baik. Jawabannya gitu ya. Apa kabar anak-anak SDTQ Al-Abidin? Baik. Hari ini kalian sudah mandi apa belum? Sudah. Hari ini kalian mandinya pakai sabun mandi atau sabun cuci? Wah, sabun mandi atau sabun cuci ya tadi? Lupa. Jangan lupa gosok gigi pakai oli. Wah, gosok gigi pakai oli. Ya, bercanda ya, sorry ya. Baik, hari ini kakak ingin menceritakan profil sahabat Nabi yang mulia. Wah, nah sahabat Nabi yang mulia. Iya. Aku tanya dulu Kak sebelum dimulai, sahabat itu apa sih? Kalian nggak tahu sahabat? Sahabat Nabi yang mulia itu adalah teman dekat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang hidup pada zaman Nabi bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
dan mati dalam keadaan beriman. Itulah yang dinamakan sahabat. Berarti sahabat itu adalah teman dekat ya, Kak? Betul, betul, betul. Aku juga punya teman dekat, namanya Jimin, namanya Sumanto, Tukijo, Paijo, karo Painem. Itu bukan sahabat Nabi, itu tonggomu, rasa disebutke, oke? Iya, itu tonggoku, teman dekatku. Itu teman kalian, bukan sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannahnya, dijanjikan dengan pahala-pahala yang luar biasa. Sahabat Nabi contohnya adalah si jujur bijaksana, namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Si gagah perkasa, setan pun takut dengannya. Siapa coba? Iya, benar sekali, Umar bin Khattab. Si dermawan, suka ngasih uang banyak sekali. Kalau Ustadz Mus'ab, Kak Mus ngasihnya cuma segini. Kalau sahabat yang dermawan ini suka memberi kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Siapa dia? Utsman bin Affan. Aku tahu itu. Iya. Dan yang terakhir si cerdas, namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hari ini kakak ingin menyampaikan kisah sahabat yang mulia. Siapa itu, Kak? Orangnya pandai membaca Al-Quran, sampai Nabi Muhammad SAW itu seluruh ayat Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi selalu dibacakan kepada sahabat ini. Luar biasa sekali dong. Iya, namanya adalah Ubay bin Ka'ab Al-Ansori. Siapa? Siapa ya? Ulangi lagi, Kak, ulangi, kecepatan. Ubay bin Ka'ab Al-Ansori, sahabat yang pandai di dalam membaca Al-Quran. Wah, kok namanya Al-Ansori? Iya, sahabat Ubay bin Ka'ab ini adalah seorang sahabat yang menolong hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah menuju kota Madinah atau Yasrib. Yang menolong inilah adalah seorang yang bernama Ubay. Ubay bin Ka'ab termasuk orang-orang Madinah yang masuk Islamnya itu awalan. Gara-gara dakwah seorang pemuda tampan, juru dakwah pertama yang dari Mekah menuju kota Madinah, yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah di kota Madinah. Siapa nama sahabat itu? Iya, nama sahabatnya adalah Mus'ab bin Umair, pemuda tampan. Kak Mus nggak usah pede banget. Kak Mus nggak tampan. Oh iya, ya, Mus'ab bin Umair adalah seorang juru dakwah pertama yang berdakwah di kota Yasrib atau Madinah. Salah satu yang masuk Islam adalah seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab. Karena Ubay bin Ka'ab ini kemudian mengucapkan syahadat di Baiat Aqobah yang kedua. Baik solihah, saking mulianya Ubay bin Ka'ab ini. Ubay bin Ka'ab ini adalah seorang yang sangat pandai membaca Al-Quran, sangat hafal Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30. Ubay bin Ka'ab semasa sepeninggal Nabi Muhammad SAW pernah 8 hari berturut-turut di dalam sholat malamnya khatam 1 Al-Quran penuh. Luar biasa sekali ya, aku juga bisa membaca Al-Quran, aku juga pengen menjadi seperti Ubay bin Ka'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan ta'awudnya bagus, tapi kok aku masih Karimah halaman 1. Wah iya, tapi kalau kalian
pengen menjadi seorang penghafal Al-Quran harus semangat seperti Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini juga adalah seorang sahabat yang bukan hanya menghafalkan Al-Quran, tetapi juga pandai menuliskan Al-Quran. Setiap surat-surat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa ditulis oleh Ubay bin Ka'ab, entah itu di bebatuan, entah itu di pelepah kurma. Ubay bin Ka'ab saking pandainya di dalam membaca Al-Quran, termasuk ulamanya para sahabat ada 4, salah satunya adalah Ubay bin Ka'ab, ya. Maka dari itu solih-solihah, suatu saat Allah menurunkan surat Al-Quran kepada Ubay bin Ka'ab, yaitu surat Al-Bayyinah. Kalian sudah hafal belum? Apa dong yang lam yakunil itu kan? Iya, lam yakunil ladina kafaru itu dibacakan oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisannya Nabi Muhammad untuk Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, karena fasihnya Ubay bin Ka'ab di dalam membaca Al-Quran. Suatu saat juga anak-anakku, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, surat apakah di dalam Al-Quran yang paling baik maknanya? Ubay bin Ka'ab menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaan itu kepada Ubay bin Ka'ab sampai 3 kali, solihah. Kemudian Ubay menjawab, ayat Al-Quran yang paling utama itu adalah surat atau ayat kursi. Kalian hafal nggak ayat kursi? Kalau kalian baca ayat kursi itu terlindung dari godaan setan. Aku tahu ayat kursi yang gimana. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu iya, benar sekali. Maka solihah, karena kecerdasan Ubay bin Ka'ab terhadap Al-Quran, karena Ubay bin Ka'ab adalah seorang penghafal Al-Quran, penulis Al-Quran, dan seorang sahabat yang jujur, Ubay bin Ka'ab senantiasa dipercaya sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang qadhi, seorang hakim. Maka kalau kita pengen menjadi negeri ini menjadi negeri yang baik, hakimnya juga harus penghafal Al-Quran. Kalian siap menghafal Al-Quran seperti Ubay bin Ka'ab? Siap! Itulah profil singkat sahabat yang mulia, penghafal Al-Quran dan penulis Al-Quran pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk mufasir Al-Quran yang paling mengerti Al-Quran di antara sahabat, Ubay bin Ka'ab. Semoga bermanfaat kisah dari kakak tentang keteladanan Ubay bin Ka'ab. Semoga kalian bisa mencontohnya. Itu saja dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah menyaksikan videonya ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Ustazin berharap solihah semuanya di rumah bisa meneladani kisah dari Ubay bin Ka'ab tadi ya. Ada yang masih ingat? Tadi Ubay bin Ka'ab itu selain menghafalkan Al-Quran juga menuliskan Al-Quran ya. Jadi Ubay bin Ka'ab juga termasuk salah satu ulamanya Rasulullah, ulamanya para nabi ya, seperti yang disebutkan oleh Ustaz tadi. Begitu. Semoga nanti solihah semuanya bisa meneladani kisah dari Ubay bin Ka'ab ya. Nah, sekian mentoring adab kita kali ini. Semoga kalian semua bisa meneladani kisah dari Ubay bin Ka'ab ya. Semangat untuk menghafalkan Al-Quran, semangat untuk bermurojaah, untuk ziyadah ya. Semoga kalian semua dimudahkan. Dari Ustazin akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.